Mami Mayali. Nah, teman-teman, hari ini saya akan masak masakan khas daerah Tanah Batak ya. Jadi jangan katakan orang Batak kalau belum pernah makan yang ini ya. Jadi hari ini saya akan makan apa, masak apa. Nah, coba lihat nih bumbu-bumbunya ya. Udah tahu nebaknya saya mau masak apa. Benar ya teman-teman, saya mau masak arsik ya. Nah teman-teman, resep arsik ini saya dapatkan dari mertua saya. Tapi resepnya ini sudah saya modifikasi. Karena dulu sewaktu saya tinggal di Medan, saya pernah makan arsik yang rasanya memang benar-benar berbeda dan enak. Jadi saya sudah cari di beberapa tempat, tidak pernah ketemu dengan yang seperti itu lagi. Jadi akhirnya saya bereksperimen dengan bermodalkan resep mertua, saya modifikasi kembali. Jadi adapun bahan yang saya butuhkan, jadi saya hari ini dapatnya ikan nila ya, ikan nila. Ini ikan nilanya banyak ya, 2 kilo. Saya mau masaknya banyak karena peminatnya banyak, yang minta ngantri juga ada banyak. Nah kemudian ini namanya ya bawang batak. Ini sudah saya bersihkan tadi ya, kira-kira ini 1/4 kilo ya bawang bataknya. Kemudian serai kurang lebih 10 batang ya, kacang panjang tapi sudah dipotong ya sepanjang ini. Saya memakai cabai giling ya, 1,5 sendok makan. Cabai merah keriting ya, cabai merah biasa kurang lebih 6 batang. Ini hanya untuk hiasan. Ada kemiri kurang lebih 8 butir. Kemudian bawang putih ada 3 butir. Bawang merahnya ini saya pakai 1 ons. Kemudian jahe cukup segini aja ya. Kemudian kunyitnya segini juga. Nah ini lengkuas saya pakai agak banyak. Nah kemudian ini yang paling khas dari Tanah Batak. Jangan katakan masak arsik kalau tidak pakai namanya andaliman. Ya andalimannya segini ya, kurang lebih 50 gram karena saya suka makan andaliman. Rasakannya kata orang Batak mangitir ya. Nah kemudian ini ada asam. Ini namanya asam sihala ya. Bentuknya ini kalau aslinya seperti nanas. Saya pakai 3 ons atau 300 gram ya. Nah asamnya ini saya tidak keluarkan, tapi saya sudah cuci bersih. Nanti saya hanya cukup geprek. Yang ini saya geprek. Oh ya, saya hampir lupa, ini ya bunga kincung atau kecombrang ya. Kalau bahasa Indonesianya kecombrang. Arsiknya akan saya beri santan kental hanya 200 ml, jadi sedikit saja ya. Nah ini dia. Nah langkah pertama yang mau saya lakukan, saya akan mengiris ininya dulu ya. Saya cukup irisnya seperti ini, saya belah 2. Ini bahan-bahannya tadi sudah saya cuci ya teman-teman. Saya cukup buat begini, agak kasar, tidak perlu halus ya. Ya seperti ini, saya potongnya kasar. Kemudian cabenya juga saya potongnya panjang ya. Jadi ini mau saya pakai untuk hiasan di bagian atas supaya kelihatan cakep. Bawang bataknya saya nanti hanya potong menjadi 2 bagian. Saya mau dia panjang ya. Nah ini dia akhirnya setelah dipotong, bagian atas saya buang ya, jadi pendek. Ini hanya cukup digeprek ya, digeprek aja, tidak usah ikut digiling ya. Jadi yang mau digiling itu andaliman, kemiri, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas dan kunyit. Hanya itu yang mau kita giling. Kita giling dulu ya. Nah teman-teman, bumbunya sudah digiling halus ya seperti ini. Nampak memang teksturnya ada bintik-bintiknya. Tidak masalah, itu adalah bintik-bintik dari andaliman. Oh ya, tadi saya lupa menyebutkan ya teman-teman, saya pakai penyedap sedikit dan jangan lupa garam. Oke, let's go, kita masak. Ini teman-teman ya, tadi serainya saya cukup geprek aja. Begitu juga dengan asamnya, saya hanya geprek ya, tidak usah dipakai. Sekarang saya akan hidupkan apinya. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah saya memasukkan air
saya pakai airnya 2 liter dulu ya. Saya masukkan dulu ini serai ya, saya buat di bagian bawah serainya seperti ini teman-teman ya, duluan. Kemudian asamnya saya masukkan semua. Nah, saya biarkan dulu sampai airnya mendidih. Ini saya buat di bagian bawah ya teman-teman. Jadi nanti ikannya pun akan saya timpa di atas ini. Nah, inilah trik saya agar ikannya tetap cantik nantinya ya, tidak lengket di kuali ya. Nah teman-teman lihat ya, airnya sudah mulai mendidih. Nah, tahap kedua saya masukkan bumbunya yang sudah dihaluskan tadi. Saya masukkan. Jadi saya tidak pakai tumis ya teman-teman. Saya tidak mau terlalu berminyak. Baru saya ingin rasanya, aromanya tidak hilang. Memang benar-benar melekat seluruhnya. Kemudian cabenya juga boleh dimasukin juga. Bumbunya sudah masuk teman-teman, airnya pun sudah mendidih, maka saya masukkan ikannya. Oke teman-teman, lihat ini ya, airnya mendidih. Saya akan mulai memasukkan garam ya. Garam yang saya pakai saya masih tuangkan sedikit aja, atau kurang lebih kalau saya 1,5 sendok makan dulu, nanti baru koreksi rasa. Kenapa? Karena arsipnya ini nanti dimasak sampai airnya sedikit berkurang, atau dengan kata lain kering. Nah itu terserah teman-teman ya, sukanya bagaimana, yang kering atau yang sedikit berkuah. Jadi saya masukkan dulu 1,5 sendok, nanti baru saya koreksi rasa. Ini kaldunya saya pakai sedikit sedikit. Oke, nah teman-teman, ini saya tunggu dulu, sudah mulai airnya menyusut sedikit. Baru kita akan masukkan kacang panjang, bawang batak, dan yang lain-lainnya. Oke, nah airnya sudah mulai berkurang ya teman-teman. Lihat dari pinggiran kualinya sudah mulai berkurang, ikannya pun sudah mulai nampak semua. Tahap selanjutnya saya masukkan cabai yang sudah dipotong tadi. Kemudian saya masukkan bawang batak. Kemudian saya masukkan kacang panjang. Nah, oke teman-teman, seperti ini. Nah ingat teman-teman, kita dilarang mengaduk ikannya ya. Kita tidak boleh mengaduk ikannya. Supaya sayurannya cepat matang, saya tutup ya teman-teman. Saya tutup seperti ini. Saya biarkan dulu kurang lebih 5-10 menit. Nah, teman-teman lihat sayurnya sudah mulai layu, airnya pun sudah hampir habis. Nah, baru kita masukkan santannya sedikit. Lihat ya, sudah hampir kering ya teman-teman airnya. Nah, jika sudah, saya akan koreksi rasa. Mantap kali teman-teman, harus coba yang ini. Saya rasa garamnya semua sudah oke nih. Dan aromanya itu loh luar biasa, dan rasa andalimannya pun mangitir kata orang Batak. Jangan lupa dicoba ya teman-teman, ini enak sekali. Nah ini teman-teman, ikan nila kita sudah matang. Nah dalam keadaan panas tidak disarankan untuk diangkat langsung, karena ikannya ini sangat lunak ya, jadi nanti bentuknya tidak beraturan. Jadi saya mengangkatnya setelah sedikit lebih dingin. Nah kita lihat ya struktur ikannya. Lihat ya, bumbunya meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Ini dia, dan rasanya pasti
maknyus sekali. Ya, teman-teman, jangan lupa ya, dicoba di rumah. Ini harus dicoba. Apalagi orang-orang yang jauh di perantauan. Rindu kampung halaman, boleh buat sendiri. Oke teman-teman, sekian dulu resep saya untuk kali ini. Sampai jumpa di resep saya berikutnya. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe, like, dan komen, supaya saya tetap semangat membagikan resep-resep saya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.